BPM Pusat dipun amanai kerohanian Ustaz Salim. Sebenarnya ini yang mengemban amanah ini sebenarnya panjenengan, ya, lebih ganteng masih kelihatan lebih muda mungkin. Ini langsung nyari-nyari lagi. Iya, karena memang di titik ini butuh kerohaniawan yang handal, karena bagaimanapun tidak kita harus berjuang bersama-sama. Nggak bisa kita berjuang sendiri. Apapun, apalagi kalau sekarang ini kalau saya ibaratkan itu mengajak kebaikan itu seperti memegang bara api. Apapun yang kita berbuat baik itu jelek terus Pak di mata manusia. Tapi kita tidak itu yang kita permasalahkan. Permasalahan di depan adalah betul-betul komunitas kita ini perlu jalur yang betul-betul syar'i Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga apapun yang fenomena yang ada di grup kita, kadang-kadang ada khilafiyah, ada perdebatan di situ. Tapi tak lihat debatannya sehat Mas ya. Ketika apa yang dibicarakan teman-teman sahabat-sahabat BPI di luar sana itu seakan-akan gontok-gontokan, tapi masih sebatas belum bisa masuk ke inti permasalahannya sebenarnya. Kemarin ada beberapa masalah antara anggota mana kemarin kalau saya pantau itu seorang ibu-ibu sama seorang bapak-bapak itu agak keras berdebat sehingga satu mengeluarkan diri dari grup. Itu kan tidak kita kehendaki, karena wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu tadi. Bagaimanapun fenomena di PPM ini memang begitu. Ada yang dari Muhammadiyah, dari NU, dari Salafi, dari LTII, ya, dari macam-macam organisasi yang lainnya. Sehingga kita semakin dimatangkan sebenarnya di situ. Tidak, kita harus ini yang paling benar, ini ya, tidak seperti itu. Riyadhah itu apabila kita jalankan dengan sepenuh hati itu masalah luar biasa ya. Jadi kalau Ustadz Yudi selalu menayangkan lunas hutang gitu ya. Tapi bagaimana sih sebenarnya mempraktekkan lunas hutang itu sebenarnya gitu. Nah, itu kembali kita kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha memiliki segalanya. Tapi kadang kita tidak yakin di situ. Sebagai umat Islam harusnya yakin. Nah ini subhanallah Ustaz Yudi. Jadi dulu saya pemain riba yang luar biasa gitu ya. Tapi dengan pola-pola yang saya sampai mungkin ketemu Ustaz Yudi Faisal di Juanda. Pertama kali saya bergabung dengan PPMI adalah ketika saya bergabung, saya punya utang, PPMI mengatasi, PPMI membantu, kemudian sehingga lunas gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu gitu ya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang sebenarnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu ada semua gitu ya, yang kita tidak tahu gitu. Walaupun sebenarnya itu yang simpel-simpel banget gitu ya. Kita berzikir sudah biasa, kita baca Al-Quran biasa, kita mendengarkan tausiah biasa, murotal apa ya, tapi itu tidak menjadikan satu yang betul-betul masuk di dalam diri kita gitu ya. Nah dengan Riyadhah awalnya juga sama, saya apa sih PPMI gitu ya. Tapi begitu betul-betul kita jalankan, ketika kita tidak melakukan itu ada sesuatu yang hilang. Subuhan misalnya, kan itu ada laporan sholat fajar, kemudian kok sholat kok tidak ada laporan sih gitu ya. Saya pikir laporan itu hanya satu bentuk, dan saya yakin itu pun mungkin oleh pengurus atau di grup itu atau yang adminnya itu ya, belum tentu akan dibaca secara detail gitu ya. Tetapi justru faedah atau manfaat dari
dari apa laporan yang kita lakukan itu karena kita lillahi ta'ala gitu ya, itu menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kita beristighfar, banyak kejadian-kejadian yang itu di luar daripada akal kita sebagai manusia biasa. Dengan kita beristighfar, bersalawat, kemudian dengan tasbih, tahmid ya, itu wah luar biasa gitu. Jadi saya nggak bisa berbicara yang secara ininya ya. Monggo. Mungkin nggak apa-apa sih masuk ke ruang situ, nggak apa-apa Bu. Ruang situ nggak apa-apa yang sambil dingin. Nggak apa-apa kok, kan kedengeran. Itu luar biasa nih. Jadi sampai saat ini Ustaz, saya masih punya utang. Berapa? Wah, kalau berapanya ya masih cukup tinggi. Tapi alhamdulillah hutang saya tidak harus dibayar dengan bunga dan denda. Ya, nah itu satu trik-trik yang apa itu namanya atau pola yang bagaimana kita lillahi ta'ala untuk menyelesaikan itu, dan ya itu tadi kita ada satu langkah yang keliru yang kemudian kita kita tidak mau mengulangi lagi gitu ya. Nah, ya tentu memang kan di sini sudah ada dari sisi hukum gitu ya. Itu luar biasa. Jadi kita jangan takut dengan pihak perbankan yang selalu nanti saya lelang. Nanti yang selalu muncul adalah lelang. Orang kalau yang sudah berbicara lelang pasti akan ada rasa takut, gitu ya. Nah, dengan cara-cara yang sudah di buku lunas hutang apa Ustaz ya? Yang ya, solusi lunas hutang dari bahasa buku ini. Dan kita banyak berzikir, banyak beristighfar, Allah mengasih jalan. Cuman saya menyayangkan dari teman-teman yang juga anggota gitu ya. Ketika menghadapi sudah kita mencoba dari teman-teman PMI ini bukan bersedekah ya, tapi ya membantu untuk mengatasi permasalahan mereka, membantu supaya mereka usaha itu mereka jalan. Begitu kita lakukan mungkin hanya 2-3 kali ketemu menghilang gitu ya. Itu saya sayangkan gitu. Padahal namanya kita sesama umat saling membantu. Misalnya saya pinjam nih dengan Ustadz Buddha, aku punya proyek ini gitu ya, aku pinjam dong gitu ya untuk ini. Nanti saya kembalikan misalnya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan belum bisa mengembalikan, harusnya kita secara etika menjaga silaturahmi, sampaikan Pak saya belum bisa mengembalikan gitu ya. Ya, keterus-terangan itu sangat penting gitu ya. Karena itu kita kan sudah ada akad. Nah, apabila akad itu mau dirubah, ya kita harus sampaikan lagi gitu. Dan bahkan mungkin yang meminjami akan ikhlas, terus kalau usah kembalikan gitu ya. Tapi kalau kemudian menghilang, kelihatannya ada sesuatu yang hilang, ya memang hilang gitu ya, silaturahminya hilang gitu ya. Saya usaha di bidang kuliner juga Pak, makanan. Jadi jualan nasi. Nasi apa Pak? Nasi catering. Catering. Jadi beberapa pesanan seperti ke Pemkot, ke kabupaten, terus yang untuk rutinitas itu ke pabrik di daerah Mojokerto. Jadi kegiatan setiap hari alhamdulillah padat. Masak terus. Jadi alhamdulillah saya setiap jam 1 saya sudah bangun. Oh, hebat. Jadi
Jadi setelah sholat tahajud kita buka pintu, buka kantor. Jadi jam 2, jam 3 itu sudah buka. Yang untuk shift jam 8 pagi. Karyawan berapa Pak? Karyawan ada kurang lebih 3 shift. Satu sih berapa orang? Tinggal itu. Ya mungkin sekitar 20 orang. Satu sih 20 orang. Tinggal waktu itu Keseluruhan gitu. Tapi kalau untuk sama ada misalkan ada event-event, ada manten-manten, itu bisa melibatkan sampai 100 orang di luar. Jadi di samping saya sendiri repot dengan diri sendiri, repot dengan anak asuh, sering sakit, ada aja karena kecelakaan tuh ganti-ganti. Saya sampai sempat pernah gini ganti lutut, ini udah akhirnya istirahat lama. Terus sekarang terakhir ini kenapa saya bawa ini, sebelum pandemi Januari lalu saya ini kecelakaan di kolam renang. Itu sebetulnya dalam rangka terapi, artinya kecelakaan juga, akhirnya ACL-nya sobek, jadi banyak vakumnya. Kok kayak langganan sih Bu? Iya, makanya. Tapi alhamdulillah begini Pak, manfaatnya sebetulnya saya dari PPMI ini banyak ya, membuat saya lebih berani. Karena apa? Sudah lama sekali saya ini single parent aslinya. Single parent yang dulu mantan suami itu banyak main riba sebetulnya, tanpa gimana ya. Saya sebagai istri yang sok solihah, sok manut, sok sembarang. Ternyata setelah saya pikir itu ternyata nggak benar, dan saya hanya berdoa waktu itu, ya Allah seandainya dia akan menjerumuskan saya ke neraka, tolong jauhkan. Dan alhamdulillah, biiznillah dijauhkan beneran. Dan setelah jauh, saya lebih berani dan saya lebih bisa bangkit. Dari rumah yang asalnya mau disita, saya bisa tebus. Saya bisa, saya punya anak 3. Ya, yang 2 sudah selesai S2, 1 lagi dari Malaysia, dan sempat kemarin saya mantu itu kapan Pak Joko ya? Sebelum pandemi beberapa bulan itu saya sudah mantukan anak saya dan sekarang sudah punya cucu. Manfaat saya ikut PPMI dan gabung sama Pak Joko dan kawan-kawan ini, walaupun saya nggak aktif, sesekali bisa aktif ya, saya bisa lah, maksudnya memakahkan diri sedikit-sedikit tuh bisa. Tapi nggak bisa full begitu, karena itu tadi di rumah saya punya anak asuh, ada 41 anak asuh saya yang dari tetangga-tetangga sekitar itu, kemudian anak saya sendiri 3, dan itu semua hampir dari saya yang usaha seadanya. Saya usaha awalnya itu konveksi, memang konveksi, saya supplier Gontar Putri 3. Terus di saat pandemi ini nggak boleh masuk kan, boleh dikirim itu untuk saya rugi karena anak-anak saya sudah selesai dari Gontor semua, nggak ada alasan untuk nyambangi. Saya kalau khusus kirim ke sana omsetnya kurang banyak. Jadi sekarang itu saya saat ini sedang menghabiskan aja stok yang di sana sambil minta uangnya sih kan konsinyasi sistemnya. Jadi minta barang sedikit-sedikit. Untuk produksi konveksi saat ini vakum. Ya saya misalnya ada pesanan ya saya nyuruh orang, ada penjahit saya dari Mojokerto dan saya nggak pernah bikin sendiri. Sekarang ini bahan-bahan konveksi di rumah masih numpuk banyak. Kemudian saya berbanding setir ke bukan begitu. Souvenir. Jadi souvenir yang souvenir untuk tempelan kulkas sekaligus untuk parfum rumah itu. Nah itu yang sekarang kan masih ada lah mantan sedikit-sedikit ya. Yaitu di situ jalan. Kemudian wedang rempah itu yang justru di saat pandemi saat ini yang menghidupi saya itu sama catering. Catering yang harusnya berhenti, alhamdulillah di saat pandemi ini saya agak jalan. Jadi yang untuk hidup itu bisa lah. Jadi maksudnya bisa berjalan. Anak-anak saya tetap bisa kuliah, bisa apa gitu. Dan alhamdulillah ini saya bilang kalau efek dari PPMI ini membuat saya lebih berani menghadapi hidup. Jadi saya nggak takut begini jalan aja, alhamdulillah jadi. Dan saya tidak tergolong fakir miskin, gitu lah. Dan bisa loh. Kalau setiap Jumat saya tetap, alhamdulillah saya masih tetap eksis Pak Joko setiap Jumat keliling bagikan nasi Jumat itu saya. Bener, Riyado itu bukan di situ Bapak Ibu semua. Riyado itu masuknya nanti ke level sabar. Apa yang level sabar? Saya dapat keajaiban. Pertanyaan saya, sudah berapa puluh orang sekitar Anda yang dapat keajaiban berkat inspirasi Anda? Itu disebut Riyado. Kalau Anda cuma laporan di grup, itu bukan Riyado. Itu baru level 1.
belum nyampe ke level 5. Level 5 itu Bapak Ibu Anda harus punya jamaah banyak. Dan itu coach dan bimbingan Anda langsung, Anda sentuh langsung. Siapa yang belum 2 hari ini? Seperti Anda guru ke murid. Itu riado. Jadi laporan ke guru itu sebenarnya bukan riado. Anda baru latihan untuk memperbaiki diri. Setelah baik, mari kita ajak. Gak usah dipikir utang, digaransikan lunas. Pasti Pak. Cuma sekali lagi mindsetnya, minta kepada Allah. Nanti umpamanya, tak kala Bapak, bimbing ada jamaah, Bapak jadi ketua, ada gerakan gotong royong, bersih-bersih masjid, buka bersama, ya Allah, doanya apa sih Pak Salim? Pengen lunas utang, malaikat turun, kun fayakun, selesai Pak. Gitu Pak. Jadi ketua nggak digaji, tapi ingat di akhirat itu yang membuat kita layak. Jangan masukkan Pak Salim ke neraka ya Allah, karena yang beliau memberikan inspirasi antum buka bersama anak yatim, buka rumah tahfidz dan sebagainya. Itu Pak, jadi inspirasi. Makanya nanti level keempat, kalau Anda mau lulus disebut bukan di laporan, bukan nanti. Level 3 aja Bapak Ibu, nggak akan saya lulusin kalau belum ceramah di depan saya langsung. Gaya ngomongnya harus benar, penampilannya harus bagus, termasuk busananya serius, harus punya kayak gini-ginian. Itu level 3 sekarang. Orang tak naikin, karena saya langsung uji langsung. Dan bisa ngomong seperti ini. Belajar percaya diri, tambahin ilmunya. Kalau enggak ngendong terus level 3. Padahal teman-teman ping level 4, boleh tak level. Karena nanti bukan masalah level, amanah Anda. Tapi mohon maaf, jangan gara-gara jadi saya takut. Jangan. Ini kau Covid ya, kesempatan Anda belajar. Paham Bapak Ibu? Ayo, mohon maaf kalau mau nih, biar kalau di depannya ada kuburan Bapak Ibu, coba cek kuburan ini, orang-orang mati nih, apa sih apa yang diminta sama orang-orang yang mati? Baca Al-Mu'minun ayat 99 sampai 102. Ya Allah, balikanlah aku ke dunia. Saya ingin berbuat amal kebaikan. Telat. Kemarin diajarin suruh jadi ketua, jadi pengurus, aktif di Riyadh, aktif jadi kembergen, kenapa tidak dilakukan? Ini kalau saya jadi orang Sidoarjo, saya nawarin Pak jadi ketua Sidoarjo. Karena apa yang di pikiran saya, di luaran sana, mohon maaf Bapak Ibu ya, tanya tukang becak, kadang mereka gak bisa makan, tuh peluang pahala. Kita gak bakalan ngisiin kok. Itu peluang jadi ketua. Mohon maaf, saya bicara bisnis, saya punya bisnis properti. Properti itu udah jadi marketing langit Pak. Tak tinggal ada ketua di situ yang ngurus. Saya ngurus akhirat, usaha saya. Baru datang pembeli langsung deal, langsung DP, langsung bayar. Siapa? Karena saya memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan bisnis saya Pak. Saya ngasih bisnis siapapun ada nanti jadi ketua. Mohon maaf, terlepas dari kekurangan kelebihan itu proses. Tapi tatkala innama amalu biniat, Anda niatkan ini adalah jalan dakwah, jalan menuju surganya Allah, dan ini income time. Bisa jadi kalau Anda fokus, tidak diberikan waktu untuk Anda berdakwah sama Allah. Betul nggak? Itu Bapak Ibu. Nih Pak, 100 orang lebih nih, orang Pak, kalau mau diaktifkan gampang. Datangi silaturahmi masing-masing. Bawa 1 kilo jeruk apa, yuk kita silaturahmi, yuk sharing, kau punya masalah apa, catat Pak. Benar, itu pahala mereka. Kau punya apa, gerakan mereka. Mau Pak, ini ada aktivitas positif, teman-teman masih menggerakkan, ayo kita buka bersama. Ayo apapun yang mungkin kondisi lockdown yang memungkinkan bisa bergerak, ayo kita bergerak. Gak usah takut, kita masih bukannya kebebasan Bapak Ibu ya. Yang penting mohon maaf tadi, kesehatan terjaga dan sebagainya silakan, tapi jangan sampai menghambat kau dakwah. Karena siapa tahu jatah matimu seminggu lagi. Itu Pak. Saya tambahkan, ini biar Bapak Ibu mohon maaf yang gak aktif lagi Riyadh, kembalilah ke jalan yang benar ya. Serius. Jangan sampai nanti udah mati kau ngomong, karena saya berpesan itu. Jadi karena gini, kalau udah mati beneran, kalau ditanya itu yang ngomong Quran loh, bukan saya. Ya Allah balikan. Sampai di Al-Munafiqun ayat 10, kalau Anda baca terjemahannya ya. Jadi orang-orangnya kalimatnya gini, bismillah, infakkanlah sebagian harta kamu sebelum datang kematian di antara kaum sekalian, hingga dia berkata menyesal. Ini orang yang mati. Ya Allah, sekiranya Engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, seminggu lagi ya Allah aku dicabut. Aku ingin bertobat dan ingin berbuat kebaikan. Itu. Jadi mereka itu pinginnya ingin bersedekah gitu, tapi udah telat kata Allah. Makanya, jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, jadikan aktivitas ini, karena ini butuh roda penggerak, butuh. Makanya nanti kalau Bapak jadi ketua, japri saya cas. Gak ada istilah ngedon kalau ketemu saya. Tak unter-unter pokoknya Pak. Saya kasih visi ke depan. Termasuk nanti saya bahas Riyadh. Riyadh ini jangan dikira mohon maaf ya. Mungkin yang dilihat kayak kita mau jalan malam ke Jakarta.
naik mobil pasti ada lampu. Lampu nyorot langsung ke Jakarta apa lampu 10 meter? 10 meter itu yang dilihat Bapak Ibu tentang Riyadhah. Laporan bukan di situ. Saya akan bongkar hari ini. Biar suatu saat kapan Bapak Ibu nanti di akhirat, perjalanan kita panjang di akhirat, Pak. 1000 tahun di dunia di sana cuma sehari. Padahal pada masa 1000 tahun. Amal apa yang kau sudah siapkan? Minimal bapak-bapak yang hadir di sini besok di akhirat, tatkala bapak menghadap Allah, ya Allah, kami layak masuk surga. Apa Pak Salim alasan Anda yang membuat Anda layak masuk surga? Satu, saya dulu ketua PPMI Sidoarjo. Saya membawahi ada 170 jamaah dan mereka jadi penggerak kebaikan. Setiap mereka tempat kota, mereka jadi pemakmur masjid. Yang kedua, setiap ada yang di sekitarnya, dia yang backup makanannya setiap hari. Subhanallah. Saya udah bisa bangun Islamic Center lewat PPMI Sidoarjo. Bapak sampaikan amalan-amalan apa yang Bapak telah kerjakan. Bapak sampaikan juga, ya Allah, Bapak kontraktor bisnis kan? Apa bisnisnya? Konsultan. Ya Allah, angkat derajat kami jadi seorang konsultan. Bukan hanya Sidoarjo, tapi seluruh Indonesia. Dan titipin pada kami 1 miliar sebulan. Biar 500 juta kami bisa membackup semua kegiatan-kegiatan sosial agama, termasuk pembuatan masjid setiap bulan. Sampaikan kepada Allah yang Maha Besar, Pak. Sehingga tatkala, baik Pak Salim, karena kamu punya alasan yang berat, silahkan masuk surga. Selesai. Wah, Bapak Ibu, mohon maaf ya yang hadir di sini. Bukan hanya hidup untuk nyicil hutang, untuk makan, ketemu ngurus anak gue ya. 3 investasi yang Bapak harus siapkan sebelum mati. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah sebelum datang kematian. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa hanya ada 3 yang akan menjadi jariah, di mana orang sudah meninggal tetapi pahala tetap mengalir. 1, orang yang bersedekah fisabilillah. 2, orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan 3, anak yang soleh selalu mendoakan. Untuk itu ada kesempatan untuk kita semuanya untuk mendapatkan jariah itu. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda untuk pembebasan tanah masjid dan pondok tahfidz di Banguntapan Bantul lewat PPMI. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang memberikan fasilitas untuk jalan-jalan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada siapapun yang akan wakaf kepada PPMI. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.